Halo guys, selamat datang di channel Suka Nyetir. Gue agak ngantuk nih sebenarnya, udah touring terus ngedit touring. Jadi supaya nggak ngantuk gitu ya, kita bikin POV-an, tips ini kali ya, tentang touring kali ya. Enak kali ya, road trip gitu. Berkendara saat road trip itu gimana? Sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe dulu gitu, karena apa yang keluar dari mulut gue biasanya itu faedah gitu ya, bermanfaat. Sambil santai aja dengerin, ngopi dan segala macem, karena gue ngomong selalu sesuai fakta. Oke, so mari kita mulai pembahasannya. Gue hari ini dari Bandung mau road trip ke short trip lah ya, bukan road trip ya. Short trip ke mana? Tepas Papandaya di Garut. Dibilang short trip kagak dibilang short trip kagak juga sih. 60 kilo jalan biasa. 60 kilo saat gua di sini, sebelumnya kan lebih dari 60 kilo. Oke, so kita mulai pembahasannya. Kalau road trip tuh cara berkendara di kota sama di saat road trip tuh berbeda sekali, tapi kalau basicnya sama. Pertama, fisik kalian bagus dulu. Kedua, memang kalian bener-bener tahu, sadar kemampuan kalian dalam berkendara gitu, skillnya gitu. Jadi itu kalau kalian punya self awareness itu kalian bisa jauh lebih selamat di jalan gitu. Selamat kan sama orang ya, lebih selamat di jalan gitu. Lalu perhatikan, biasanya dimensi mobil itu memang penting, mau lu di luar kota, dalam kota, karena itu basic. Lalu cari posisi duduk yang paling enak menurut kalian. Paling enak tuh visibilitas dapat, tapi posisi duduk tidak lelah, berarti masih bisa santai, dan visibilitas kelihatan gitu. Jadi dapat balance itu gitu. Persiapkan kondisi fisik kalian. Kayak gimana? Kalau kalian jalan malam, dibalik tidurnya beberapa hari sebelumnya, berarti sore-sore tuh kalian udah tidur tuh, atau siang-siang udah tidur, jam 2 siang udah tidur. Jadi malam sehat gitu. Memang kalau trip itu sih sebenarnya, kalau gue juga nyaraninnya malam. Ini kenapa gue selalu nge-trip, kalau kalian perhatikan, selalu siang gitu, karena malam nggak kelihatan apa-apa di kamera. Apa yang mau dilihat? Kalau mau kelihatan banget gitu ya, di kameranya mesti mahal banget bro gitu. Sedangkan gue tidak ada budget untuk itu, jadi gue memilih ya udah jalan siang gitu. Lalu setelah itu, nah untuk pakaian ya, pakai seenaknya deh, senyamannya kalian. Kalau gue biasa kaos celana pendek, itu udah paling nyaman, karena kalau jeans tuh kadang mengganggu dengkul gue nih untuk panjang mendek gitu, atau pindah gitu ke rem gitu. Kadang kalau kaki kanan tidak menginjak gas kan gue takut juga gitu, maksudnya kalau lagi ngerem gitu ya, lagi berhenti, posisi berhenti gitu. Dan ya kalau ini sih sebenarnya preference kalian, tapi kalau menurut gue pribadi, berkendaralah menggunakan sepatu, itu yang penting gitu. Sebenarnya itu gitu, tapi banyak orang yang belum biasa sih berkendara pakai sepatu, apalagi orang kita gitu ya, banyak banget gitu yang nyeker atau cuma pakai sandal jepit, atau walaupun bukan sandal jepit swallow gitu, tapi sandal jepit gitu ya. Ya kayak gitulah. Kenapa gitu? Karena kalau menurut gua sepatu itu ikutin arah kaki kita maunya kemana. Itu fungsinya sepatu, kelebihannya gitu kalau menurut gua. Kalau nyeker itu terkadang kita karena terlalu santai, jadi kita hanya mengandalkan jempol kaki kita untuk menginjak gas dan menginjak rem. Tiba-tiba ada hard brake gitu ya, jempol kalian tuh biasanya nggak kuat gitu, nggak sigap gitu.
tergantung positioning kaki lu ya, mau jempol kayak mau kelingking doang kayak mau jari tengahnya kaki kayak yang menginjak rem. Tapi begitu kalian butuh hard brake itu kalian bisa ngerem dengan kencang, dengan pas gitu. Karena kalian tidak perlu mengatur jari lagi tuh, ngerem biasa pakai jempol terus tiba-tiba pas ngerem keras kalian bingungan tuh mau pakai 4 jari gitu kan. Itu kalau yang pakai alas kaki. Kalau yang nggak pakai alas kaki ya, kalau yang pakai sendal itu lebih bahaya lagi sebenarnya bro. Gitu, dua-duanya bahaya, tapi yang sendal itu biasanya bisa bikin major banget kan. Karena bisa aja kalian siap tapi kaki kalian nggak siap, karena ntar sendalnya nyangkut, ntar sendalnya selip, ntar sendalnya putus gitu. Banyak kok kejadian orang nggak sengaja ngegas gara-gara sendalnya nyangkut gitu loh, mau pindah ke rem gitu. Jadi bayangkan waktu kalian harus hard brake tapi kalian pakai sendalnya nyangkut gitu, akhirnya tetap ngegas atau tidak keinjek remnya. Jadi misalnya kecepatan lagi 60-80 itu lumayan bro. 60-80 tuh kalau mobil di depan berhenti itu lumayan big crash itu sebenarnya gitu. Udah ya, itu menurut gua tuh ya. Lalu kalau gua biasanya berkendara di jalan tol sama di jalan biasa kayak gini nih, ini posisi duduk gua beda. Kalau di tol gua jauh lebih santai, lebih rebah lagi sedikit gitu, karena namanya lurusan itu waktunya kita mengistirahatkan diri sebenarnya. Apalagi kalau kalian kayak gua gitu ya, kalau jalan jauh tuh gua malas ngebut gitu, gua cruising normal aja, ngirit bensin, fokus kita bisa lebih panjang gitu, nggak terlalu banyak istirahat. Kalau fisik gue begitu ya, tapi gue nggak tahu fisik kalian gimana. Kalau misalnya di jalan perkotaan gini, itu biasanya posisi duduk gue sedikit lebih tegak gitu, karena gue harus memantau kanan kiri dari kap mesin yang biasanya jadi blind spot untuk mobil besar begini. Sama sih buat mobil kecil pun, kalau posisi duduknya nggak benar, terlalu rebah atau gimana ya, tetap aja nggak kelihatan walaupun mobil zaman dulu ya gitu. Tapi kalau kalian memang terlalu rebah ya nggak kelihatan apa-apa juga, itu udah pasti gitu. Jadi jangan menyalahkan desain. Nah kalau di mobil baru tuh boleh tuh menyalahkan desain. Karena memang mobil baru tuh dibikin, mobil-mobil muda gitu dibikin dibikin sefuturistik mungkin, semodern mungkin, seenak dilihat mungkin gitu ya. Tapi lupa dengan visibilitas gitu sih. Oke. Nah ini yang tadi gue bilang sih, kalau misalnya kita road trip itu beda sama kita nyetir biasa di perkotaan gitu ya. Karena kalau nyetir biasa di perkotaan itu atau di kita short trip gitu, itu biasanya kita maunya cepet nyampe. Apalagi kalau orang-orang yang sukanya gerasa kusuk gitu ya, maunya cepet nyampe gitu kan, gas terus ugal-ugalan. Kalau di road trip coba deh lo begitu, sejam setengah istirahat itu udah maksimal tuh, sejam setengah. Atau kalian bisa nyetir 2 jam, 1 jam setengah kencang tuh itu nggak mungkin sih. Dengan jalan begini 1 jam setengah kencang tuh nggak mungkin. Ugal terus 1 jam setengah nggak mungkin, itu pasti kecelakaan. Jadi paling kalian bisa cepetnya 20 menit 30 menit. Misalnya di jalan gini nih, ini kan kok di 70-an, mungkin kalau ugal tuh di 90 sampai 100 gitu ya. Di jalan gini sat gitu ya, hard brake gitu ya, terus habis itu akselerasi lagi gitu terus tuh ya, stop and go gitu ya, karena kan banyak ini, itu pasti capek banget gitu. Dan ya udah, setelah kalian udah bisa lari 100 selama beberapa menit gitu ya, nggak sampai 30 menit pastinya, terus kalian tuh udah lelah gitu, karena fokus kalian tuh tergerus gitu, kalian fokus terus belum lagi kalau mau bilang tuh kayak dengan suasana yang panas terik begini, itu mata lebih lelah lagi gitu. Nah terus pasti ada yang jawab nih, ya kalau gitu pakai kaca filmnya yang gelap dong biar nggak terlalu kena matahari. Iya bener, tapi pertanyaannya kalau malam gimana? Karena nggak semua jalan Indonesia itu punya penerangan yang bagus saat malam hari. Kalian bisa nggak kelihatan apa-apa. Harusnya jarak pandang kalian mungkin bisa, kalau mata kalian bagus ya, atau kalian matanya ada minus tapi kalian pakai kacamata dan benar-benar fit gitu ya, itu aku nggak ngerti ukuran meter lagi, itu mungkin sekitar 30 meter 40 meter kalian bisa lihat ke depan dan bisa memprediksi
Kalau kacanya gelap malam hari kacau men gitu. Karena malam hari aja pasti jarak pandang kita kurang, tapi kalau kacanya udah gelap lagi udah makin pendek lagi, dan itu mata pegel banget. Jadi kalau gue selalu balance sih, gue maunya kaca depan tuh nggak terlalu gelap. Mungkin memang agak-agak mengkerencet gitu ya mata ya kalau misalnya siang hari gitu, tapi masih bisa diakali dengan kacamata hitam kalau menurut gue gitu. Nah, ya pokoknya kalian stabil aja berkendaranya nih kayak gue. Ya udah kalau yang ada lebih lambat ya udah lu sikat aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini kayak lu lihat gue sama motor kecepatannya juga nggak jauh, sama mobil depan kecepatannya nggak jauh. Di depan situ ada Agia merah juga gue nggak cepet kok nyusulnya gitu. Itu masih stabil gitu. Ini tuh bikin kalian tidak cepat lelah gitu. Apalagi kalau kalian mau main-main ke pelosok kayak gue gini ya, nggak gitu suka tol sebenarnya. Jadi gue malah lebih semangat jalanan berliku-liku dan ada traffic macem-macem gitu ya. Itu kan distraksinya lebih banyak gitu ya, gangguannya tuh lebih banyak. Ya otomatis kalian akan stop and go dan boros bensin gitu. Se-enjoy mungkin aja berkendara gitu ya. Tetap jaga fokus caranya ya kayak kecepatannya stabil. Selalu mata tuh apa ya, kanan kiri depan belakang tuh ngelihat gitu. Terus jangan lihat terlalu deket, kayak misalnya gue ngeliatin bumpernya si Avanza terus ya jangan men. Itu mau tikungan di situ tuh lu udah harus curi-curi pandang tuh lihat ada apa. Bisa aja ada motor begini kan, atau bisa aja ada mobil keluar puter balik apa segala macam. Apalagi ini di kota orang men, bukan kota lu aja kalau lu ada apa ya, accident kecil aja tuh namanya mobil ya. Kita ngomonginnya mobil nih men, namanya mobil pasti mobil yang salah gitu. Apalagi kalau di kota orang men, maksudnya amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal sampai harus ke kantor polisi apa segala macem atau apa gitu. Cuma kan bersenggolan aja itu bisa memicu keributan kan. Jadi kalian jalan-jalan tapi stres gitu, males kan, ngapain gitu kan, maunya happy. Road trip tuh maunya happy. Udah, lalu untuk kalian yang mobilnya matic atau manual, ya intinya sama sih, posisikan gigi pada posisi yang sangat tepat gitu. Kalau kalian memang lagi butuh tanjakan yang pakai gigi 3 ya gigi 3. Kalau perlu yang gigi 2 ya jangan gigi 3, gigi 2 supaya lu dapat torsi maksimalnya. Karena kalau kalian lihat di browser mobil itu pasti ada misalnya torsi Avanza 1500 deh, itu 130 Nm pada, nah itu ada tuh berapa RPM peaknya di situ, 3500 kah, 4000 kah, 3900 gitu. Itu yang harus kalian sesuaikan tuh supaya mobil kalian, gue nggak bisa bilang mobil tuh bisa irit gitu. Kalau kalian jalan terus pasti lama-lama bensin habis gitu. Cuma siapa yang habisnya lebih cepat kan itu tergantung dari cc dan tergantung udah tergantung dari cc, tapi kan tergantung lagi dari apa yang kalian dapatkan dengan bensin yang boros dan bensin yang irit gitu. Jadi intinya ya gunakan mobil kalian seefisien mungkin sih itu. Ya caranya gitu. Kalau memang jalanannya perlunya gigi 3 ya lu pakai gigi 3, apalagi tanjakan ya. Kita ngomongin tanjakan nih. Kalau tanjakannya perlu gigi 2 ya jangan pakai gigi 3, pakai gigi 2 men. Kalau tanjakan gigi 1 ya lo pakai gigi 2, pakai 1, jangan pakai gigi 2. Tapi biasa gigi 1 tuh lebih short. Karena memang gigi low gitu ya. Nah, itu kalian harus tahu waktunya untuk shift kedua. Kalau enggak lumayan bensinnya kesedotnya lumayan gitu. Karena gitu. Pokoknya semakin keras suara mesin, semakin boros pula bensin. Karena RPM-nya semakin cepat bergerak. Gitu. Kalau kalian di jalan-jalan datar ya naikin aja 1 gigi. Misalnya perlunya gigi 4, kalian naikin gigi 5, it's okay. Selama RPM-nya di bawah 2000, di bawah 3000 nggak masalah gitu. Gitu sih. Nah, setiap kota tuh setiap daerah tuh punya trafficnya sendiri-sendiri, kontur aspalnya berbeda-beda, landscape-nya berbeda-beda gitu ya. Kalau baru keluar tol atau baru memasuki kota itu santai dulu, jangan langsung ngikutin tempo. Apalagi orang-orang yang biasanya dari tol keluar masih ngikutin pace-nya pas di tol gitu, pas jalan di jalanan biasa. Atau yang udah kejebak macet gila-gilaan, keluar dari kemacetan tuh kenceng gila-gilaan karena apa, meluapkan emosi lah, dahaga akan adrenalin lah gitu kan gitu. Ya pokoknya sih keluar dari tol atau berbeda medan itu kalian harus
rem sedikit, kalian punya kemauan untuk berkendara cepat atau pengen cepat sampai gitu, adaptasi dulu, itu penting. Banyak, maksudnya nggak sedikit kok orang yang keluar dari, misalnya setelah keluar dari tol habis itu kecelakaan. Di tolnya nggak kecelakaan, setelah keluar dari tol tuh tiba-tiba nyenggol motor lah, tiba-tiba nabrak trotoar lah, tiba-tiba nyundul mobil depan lah, karena mobil depan ngerem dia masih lebih cepat dari mobil depan gitu. Itu karena pace berganti tapi situasi berganti tapi pace-nya tetap gitu. Nah, kalau kalian memang sudah lelah, apalagi single driver gini kayak gue ya, nah setelah keluar tol yang panjang sekali, coba deh atau pas mau keluar tol, udah deket-deket keluar tol, kalian istirahat dulu gitu. Itu supaya pace kalian, pace tuh apa ya, tempo kecepatan kalian tuh terreset gitu. Karena kan kalian keluar dari mobil udah fresh, udah apa, masuk mobil ya udah, oh ya udah mau keluar dari pintu tol, terus habis itu kalian di tol terakhir itu ya kalian nyantai jalannya gitu. Itu sering terjadi tuh yang kayak gitu. Itu padahal hal-hal yang seharusnya kan tidak terjadi kalau kita punya self awareness gitu. Bisa sadar diri, jalannya gimana, trafficnya berubahnya gimana, ya kayak gitu kan. Lalu kita bahas apa lagi? Nah, untuk skill driving itu, kalau acuan gua ya bro, misalnya kalian lihat deh, mobil kalian gigi tertinggi di berapa? 5. CVT itu juga biasa ada tuh, plus minusnya kan. Lihat aja mentoknya di berapa, di 5. Di 5 RPM, di 5 atau di 6 RPM 3000 berapa kecepatannya? Nah, gitu. Di RPM 3000 kecepatannya berapa? 100 kah? 110? 120? Kalau gigi 5 sih nggak mungkin ya RPM 3000. Pasti gigi 6 tuh RPM 3000 di kecepatan 120. Banyak truk gini ugal kan ya, karena kalau di jalan gini lebih bahaya. Tapi kita tetap ngomong di tol dulu ya. Itu cara gue nyari pace gue sih. Gue tinggal ngikutin sesuai mobil aja. Mobil stabil di kecepatan di gigi tertinggi di RPM 3000 di kecepatan berapa, itu biasanya yang gue cari. Untuk ya udah nyantai gitu. Itu akan bikin kalian tidak cepet capek gitu. Tapi kalau skill kalian belum nyampe gitu, atau misalnya ternyata mobil kalian ada something trouble gitu ya, di gigi 5 RPM 3000 kecepatan sekian, mobil kalian udah getar, ya kurangin gitu aja. Cari-cari sendiri sih gitu, karena orang beda-beda kan, skillnya juga beda-beda, kemampuannya, terus mobil yang dibawa juga nggak sama gitu. Udah itu dan kalau yang skillnya jauh lebih di atas dari yang lain gitu ya, diusahakan sih kalau menurut gue ya, diusahakan sih jangan ugal-ugalan gitu, karena kita nggak pernah tahu mobil yang kita lewati atau mobil yang kita zigzag atau mobil yang kita tempel itu kondisi fisiknya gimana. Ini kalau kita ngomong perjalanan jauh ya men, perjalanan dekat pun bisa begitu. Kita ngomong perjalanan jauh ya, kita tuh nggak pernah tahu kondisi fisik mobil di sekitar kita tuh gimana, orangnya apakah lagi letih, sudah letih, atau sedang fresh, atau sedang main handphone, atau sedang gitu ya, macem-macem kan orang. Jadi agak waspada gitu ya, jangan terlalu ugal sampai mepet-mepet sana sini gitu ya, hajar gitu. Lalu gue sih agak kurang setuju dengan alasan chasing on, misalnya gue chasing on Kijang ini gitu ya, apa sebutannya, iring-iringan gitu ya, konvoy gitu ya, konvoy speed gitu ya, konvoy high speed gitu ya. Gue agak kurang setuju sih, apalagi dengan orang yang tidak kalian kenal ya gitu. Kalian udah nyusul dia, terus kalian tungguin lagi di depan, lambat lagi, terus dia maju lagi, mobil yang Kijang terus. Ini contoh ya, terus nanti kalian sikat lagi gitu. Gua agak kurang setuju sih dengan kayak gitu, apalagi tol-tol yang panjang ya. Maksudnya gini, terkadang orang kalau sudah panas gitu ya, nafsu, karena nggak semua orang bisa mengendalikan nafsu. Kan sudah nafsu, sudah panas, dia udah lupa kondisi fisik dia gimana, dia hajar aja sama dia. Wah, kurang ajar nih orang, gue sikat gitu men. Pada akhirnya begitu, pada akhirnya
maksudnya kalian mau have fun tapi dianya panas, akhirnya kan karena kelakuan kita membuat dia lupa diri dan ya dia celaka. Gitu sih kalau yang gua rasain ya, yang selama gua berkendara apalagi jarak jauh, dan gua senang sekali nyetir. Gua nyetir tuh bisa 19 jam sendirian pun juga bisa gitu ya, tentu dengan istirahat ya, karena perlu pipis, perlu makan, tapi gue bisa gitu di jalan 19 jam nyetir sendirian tanpa driver cadangan gitu. Itu yang gue rasain selama di jalan gitu ya. Makanya gue lebih calm, lebih apa segala macem. Itu sih. Dan kalau di jalanan gini nih, itu tiap kota yang gue perhatiin ya, tiap kota itu punya habitnya masing-masing, beneran. Contohnya pemotor gitu, ada yang di satu kota tuh motor lambat tapi bodo amat di tengah ada motor yang di kota lain tuh tidak, udah tahu dia lambat dia tidak akan ke tengah. Ada kayak gitu men, tiap kota. Jadi sekalian Anda mempelajari landscape-nya, mempelajari apa ya, kontur aspalnya gimana gitu ya. Kalian mempelajari pengendara sekitar kalian di kota itu gimana. Itu cukup berpengaruh gitu. Jadi banyak, kalau kalian dengerin gue dari tadi itu banyak banget hal-hal yang seharusnya tidak terjadi memang tidak terjadi gitu. Atau seharusnya yang terjadi bisa dihindari, bisa diperkecil resikonya gitu sih. Dan kalian perhatiin deh, gue kalau misalnya lagi kecepatan agak tinggi itu pasti gue tangannya di jam 3 dan jam 9, dan itu wajib ya men. Kalau lagi kecepatan tinggi, kalau lagi kecepatan santai sih nggak harus gitu, karena mungkin kalian mau istirahat mau apa, oke lah, tapi kecepatannya diturunin gitu. Tapi kalau kalian memang lagi serius, lagi ada mengejar sesuatu gitu ya di tempat tujuan tersebut gitu, kalian kan perlu kecepatan yang agak tinggi tuh. Nah, tangan tuh di jam 3 dan jam 9 men. Kecuali di tikungan ya, tikungan tuh tangan kalian mesti lebih fleksibel. Tapi jangan sampai ngaco gitu nih, kayak gue begini nih. Ini kan cara gue menikung dengan cepat nih gitu. Nggak kalau ke kiri ya tangan kiri gue yang gue kerasin, kalau ke kanan ya tangan kanan gue yang gue kerasin gitu sih. Jadi be flexible di tikungan-tikungan gitu ya. Jangan terlalu kaku. Kalau tangan kalian terlalu kaku gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu itu karena tangan kalian kaku, kalian gagal antisipasi. Karena ini jalanan 2 arah nih begini. Kita bisa normal, kita bisa bener, tapi mobil di lawan kita nggak tahu gitu. Itu cukup membantu kalian supaya tidak mengalami accident atau crash ya gitu. Dan di jalanan 2 arah begini kalian harus jangan perhatikan mobil depan doang. Setiap ada tikungan kalian lihat deh. Nah itu ada motor mogok gitu ya. Dari sini tuh gue udah bisa lihat sebelum gue lihat di sini. Jadi kalian bisa memprediksi tuh, bisa aja mogok, bisa aja dia mau putar balik. Jadi kan kalian tidak perlu menginjak gas dalam-dalam ya. Kalau perlu agak mengurangi gas, jadi kalian bisa cepat ngerem kalau ada kejadian tidak terduga. Lalu apalagi nih? Ini nih, kadang pencahayaan tuh gelap, kadang berkabut kalau di tempat-tempat tinggi ya. Cara gue supaya bisa tetap berkendara dengan aman adalah gue selalu perhatiin kiri situ tuh men. Itu yang rumput. Jadi kalau ada blind spot yang tidak kelihatan di mana, itu patokan gue di situ. Gak mungkin rumputnya belok ke kanan tapi jalannya belok ke kiri. Itu nggak mungkin, pasti dia garisnya tuh ngikutin juga kan. Nah itu yang gue perhatiin. Tapi terkadang ada yang sangat blind spot gitu, begitu abis tanjakan, nah kan nggak tahu tuh sikunya kemana, kanan atau ke kiri. Kalau ada mobil depan mungkin kalian bisa perhatiin atapnya dia beloknya kemana, mengarahnya kemana, itu kalian bisa antisipasi di situ. Atau nih kayak gini nih, gue bisa sedikit perhatiin atapnya dia, kan pandangan kita jadi ke atas gitu. Nah, kita bisa perhatiin tuh. Atau mobil di depan kan tuh ada belokan tuh, kita bisa lihat mobil di depan Kijang itu tadi belok. Mungkin kalian nggak kelihatan tapi bisa lihat gitu, gue bisa lihat. Itu cara-cara untuk mengetahui medan jalan tuh gimana. Atau paling simpelnya sih, untuk sementara kalian pakai Google Maps terus, nyalain aja terus. Dia belok kemana, abis ini belok kemana gitu. Cuma ya bedanya adalah
Google Maps itu, nah ini kan entah turunan tuh, jangan dipaksa men, tungguin banyak orang menanjak. Kita harus kasih yang menanjak men, karena dia yang udah ambil ancang-ancang, dia kerjanya lebih keras. Kalian di turunan lambat mah nggak apa-apa, justru kalau kalian terlalu cepat itu yang parah, karena kerja rem kalian akan keras sekali gitu. Nah terus tadi udah ngomongin itu ya, nah terus sekarang kita ngomongin rem nih. Cara ngerem itu gimana sih yang baik dan benar? Jangan terlalu keras ngeremnya. Jadi kalau kalian bisa menjaga kecepatan dengan stabil gitu ya, dengan kira-kira gitu ya, nggak kenceng gila-gilaan gitu ya, ya otomatis kan kalian begitu mau masuk tikungan kalian tidak cepat gitu, agak lambat ya kan. Kalau kalian tidak terlalu cepat, tidak cepat gitu ya, santai gitu ya, kan rem juga untuk memberhentikan mobil tidak perlu bekerja terlalu keras. Itu menghindari tuh jadinya kejadian-kejadian remblong, kecuali teknikal ya, misalnya selang lu bocor, selang apa, selang rem lu bocor, atau oli rem lu habis misalnya, atau untuk mobil-mobil, beberapa mobil yang tidak imbang ya antara rem dan body gitu ya, itu biasanya terjadinya tuh panas, walaupun dipakainya tuh nggak keras, tapi konsisten dipakai terus itu bisa terjadi panas. Kalau udah panas ya blong rem. Kalian harus kenalin tuh mobil kalian kayak gimana, dengan bobotnya segimana, kalian bisa perhatiin tuh kaliper remnya kira-kira cukup nggak sih gitu kan. Atau ya gue nggak ngerti gitu-gitu aneh, cuma jenis remnya tuh kayak gimana sih, apa sih gitu. Kalian bisa mungkin baca-baca brosur atau apa tuh bisa tuh. Terus apa lagi? Ya sudah sih. Pokoknya sih kalau menurut gue setiap ada selah kosong, jangan liatin si kijang ini. Pokoknya setiap ada selah kosong, kalian gunakan itu untuk melihat. Makanya mata tuh penting banget kalau berkendara. Orang banyak salah antisipasi, nggak berhasil antisipasi. Padahal seharusnya misalnya bisa gitu ya. Yaitu karena terus lalu terjadi sesuatu gitu ya. Itu karena matanya tidak bergerak dengan benar. Intinya gini nih, refleks kalian itu ditentukan dari mata kalian. Sebenarnya gitu kan, ada orang bilang oh refleksnya bagus bla bla bla. Enggak, sebenarnya refleks itu ditentukan oleh mata kalian. Mungkin sama orang yang refleksnya bagus dan refleksnya biasa aja ada perbedaan 0, sekian detik gitu. Tapi tidak terlalu jauh kok gitu. Asal mata kalian yang orang refleksnya biasa aja sama yang orang refleksnya bagus itu sama-sama matanya jalan. Lihat, pantau sekitar gitu, lalu bisa memperkirakan gitu ya. Nanti kalau kalian udah ada pengalaman, ada experience, ya bisa mulai tuh memprediksi kira-kira gitu. Nah oke guys, kita lanjut lagi ya, tapi sedikit lagi ya men. Ini terakhir nih mungkin menurut gua. Kisi-kisinya adalah yang paling terakhir nih men. Cepet itu quotes sih dari gua. Cepet itu bukan gas men. Bukan lo buka gas. Ngerti gak? Kalau kalian sekedar buka gas, ya semua mobil juga bisa cepat. Makin cepat mobilnya, makin high performance makin tinggi ya, makin kencang mobilnya. Gak ada yang istimewa gitu. Karena sekedar buka gas. Cepat itu bukan buka gas, tapi ngerem. Tuh, menurut gua itu. Bingung ya? Iya. Kalau kalian mau cepet itu ngerem yang baik. Semakin baik kalian ngerem, semakin kalian bisa cepet. Kalian sering lihat nggak orang yang ugal-ugalan tuh, sering di IG nih lagi belakangan lagi berseliweran terus ya di IG, di TikTok gitu ya. Mobil ugal-ugalan waktu itu ada, sorry ya, maaf ya, ini sebagai contoh aja. Ada Honda Jazz yang udah zigzag terus tiba-tiba set melintir gitu. Ada Fortuner tabrakan, ada mobil apa gitu ya. Kecelakaan macem-macem gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan itu pasti mereka saat lagi ngebut. Nah mereka tuh cuma sekedar buka gas, injek gas, kick down gitu ya. Ngebut tuh bukan itu, cepet itu bukan itu. Ngerem. Kalau kalian bisa ngerem dengan sangat baik,
berarti kalian tahu tuh kapan saatnya buka gas, kapan titik dimana kalian harus tutup gas, lalu kalian ngerem. Ini kita bukan ngomong rally nih ya, kita ngomong berkendara biasa ya. Nah, kalau rally sih bisa ngegas sambil ngerem. Left foot braking ya kan. Nah, nanti kita ngomong yang normal aja. Jadi kalau kalian mau nyetir cepat ya bukan gasnya tapi remnya diperbaiki. Semakin kalian bisa ngerem dengan baik, semakin kalian bisa cepat. Karena jalanan tuh nggak lurus doang, ada tikungan men, ya kan? Iya, betul. Kalau kalian bisa ngerem dengan baik, tuh kalian bisa memposisikan mobil kalian sestabil mungkin saat ngerem dengan tingkat pengereman yang misalnya medium menuju hard gitu ya. Atau misalnya butuh pengereman yang sangat hard, kalau misalnya kaki kalian baik dalam mengerem, itu mobil masih bisa dikendalikan ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, walaupun direm dengan sangat keras. Beda sama orang yang ngeremnya kagak bener tapi cuma ngebut doang. Begitu ngerem mau pakai ABS pun kakinya begitu tetap ada nguncinya. Ada saatnya beberapa detik tuh mobil tidak bisa dikendalikan gitu. Makanya sekarang mobil ada yang namanya EBD, nggak cuma ABS, Electronic Brake Distribution, supaya tidak terlalu menekan. ABS itu ya memang fungsinya itu ya, supaya ban nggak ngelok, tapi sekedar di rem aja. Tapi kalau misalnya kalian beban mobilnya udah mesin di depan, ngerem dengan keras sampai menukik, walaupun dia cecet gitu ya, ABS-nya bekerja ya, tapi ada saatnya di titik tertentu tuh tetap ada ngunci gitu, walaupun tidak separah mobil yang tidak pakai ABS gitu. Itu pentingnya. Ingat ya men, buat yang suka cepat-cepat, brutal-brutal, bukan gasnya tapi remnya. Karena gue ngomong gini kenapa, bukan ngajarin kalian supaya kalian bisa lebih ngebut, enggak, supaya kalian kalau ngebut tuh tidak kecelakaan. Karena kalau kecelakaan tuh melibatkan orang lain gitu men. Jadi harus dipikir men, zigzagnya yang apa ya, yang kira-kira lah gitu, kira-kira gitu. Kalian mampu nggak ngeremnya gitu. Jangan zigzag kenceng brutal apa tapi nggak bisa ngeremnya. Itu yang bahaya orang lain. Kalau kalian doang sendiri sih, lagi sepi sih, bodo amat gitu. Cuma kan kalau kalian udah ngebut brutal zigzag itu nggak mungkin jalanannya sepi kan, pasti ada kendaraan lain gitu. Oke, segitu aja video dari gua. Ingat ya men, buat yang belajar nyetir atau lagi nyetir atau sedang mengasah kemampuan atau yang sedang jarak jauh, belajar ngeremnya yang baik tuh. Karena dan mata tuh kontrol semuanya sebisa mungkin, jadi bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, atau hal-hal yang ada kemungkinan terjadi dan tidak terjadinya itu 50%, jadi bisa tidak terjadi gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, sebarin videonya. See you on the next video, bye bye. Bantu share.